Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara, sudah ada di segmen terakhir. Tapi sesuai janji saya tadi, karena semakin banyak pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah, makanya kita kasih kesempatan lagi nih untuk yang bertanya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Langsung aja yuk, kita bacain pertanyaan berikutnya ini dari Instagram @eno091188. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya bagi seorang umat muslim yang mengerjakan sholat duha, tapi beliau tidak mengerjakan sholat subuh terlebih dahulu? Oh mungkin ketinggalan nih, jadi pas bangun, waduh matahari udah kelihatan nih. Gimana sholat subuhnya kelewat, sholat duha aja deh. Tapi ini hukumnya gimana nih, mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak yang bertanya, luar biasa. Ini bentuk perhatian yang luar biasa. Ternyata dia salat sunat duha tapi tidak salat subuh. Ketinggalan. Kita tetap bersangka, ingat ya. Salat subuh adalah salah satu dari sekian banyak salat yang fardu. Hati-hati ya. Jangan sampai kita meninggalkan salat yang wajib. Nah gimana nih, kita mau salat subuh tapi waktunya sudah habis. Maka bagi orang yang ketiduran atau terlupa, maka salatlah ketika dia sadar atau terbangun, dan salatlah ketika dia ingat. Boleh jadi, ya Ustadz ya? Boleh, jadi nggak usah langsung salat, tapi niatnya dikodo. Oh niatnya dikodo. Kan usalli pada salat subuh rakaatan mustaqim kiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi karena dia salatnya subuhnya bukan di waktunya, maka jawabannya di kadaan. Kadaan lillahi ta'ala. Jadi kada dulu salat subuhnya 2 rakaat. Orang tidak tahu juga kalau itu salat subuh. Iya. Jadi jangan langsung duha, kalau bisa pas ingat karena ini begini. Berarti salat duha yang pakai kunut. Oh iya. Jadi ketahuan. Loh, kok ada tanduknya katanya. Kok salat duhanya ada kunutnya? Kok salat duhanya ada kunutnya? Ya sekarang kan banyak musibah, ada wabah. Jadi alasan aja ya. Jadi Padahal wajib mengkada dulu, setelah mengkada salat subuhnya, barulah salat duha. Jadi sebenarnya ini saya salut pertanyaan seperti ini, berarti orang yang memperhatikan salatnya. Betul. Tapi salah juga kalau salat sunatnya yang diberesin, diamanin, terus wajibnya enggak. Contoh, ada orang rajin tahajud, tidak salat subuh. Karena tahajudnya di jam 1. Jadi ngantuk jam pas 2, salat subuhnya. habis itu tidur, bangunnya jam 8. Itu salah juga. Ketinggalan salat subuhnya. Jadi sebaiknya bagusnya itu salat tahajudnya itu mendekati subuh supaya tidak ketinggalan. Habis salat subuh duduk-duduk, sikir nunggu suruk, habis suruk nunggu lagi sikir lagi, lalu masuk waktu duha. Jangan jadi langsung enak. Tidur ya. Jangan, kalau mau tidur sih tidur apa tadi namanya untuk menguatkan tahajud? Kailulah. Tidur kailulah nanti setelah duha. Ya itu tidur. Sedikit aja itu. Iya ya, jangan jadi setelah tahajud kita tahajud semalaman pas begitu mendekati subuh. Tidak boleh tidur sesudah subuh, menolak rezeki. Betul. Lebih baik salat sunnah syuruk, habis itu tunggu duha. Habis itu kalau mau tidur sejenak kailulah itu sebaiknya ya sebelum duhur. Masya Allah luar biasa tuh, tetap diutamakan yang fardu dulu, yang wajib dulu. Jadi bisa jadi dikodok. Dikodo, terkecuali ya memang kelupaan, Masya Allah. Baik, ini pertanyaan berikutnya ada dari Raditya Ferdi 17. Tanya dong Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, mau nanya, sholat sunnah dengan tujuan meminta sesuatu, sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih? Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah ini boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Bani Hasim. Ini memang banyak sekali kita melakukan ibadah atau melakukan sholat sunat karena menginginkan sesuatu, itu boleh nggak Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Mohon izin Bib, Ustadz Maulana. Hadirin rahmati Allah, terutama yang bertanya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Tirmizi dari Utsman bin Hunayf. Ada seorang buta datang ke Rasulullah SAW minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, silakan kamu berwudu, lalu salat sunnah 2 rakaat. Nah baru berdoa. Berdasarkan hadis ini semua ulama sepakat bahwa kita ketika punya hajat dalam kehidupan kita ini, supaya rezekinya lancar, supaya pekerjaannya dimudahkan, supaya dapat anak, supaya ketemu jodoh, segala macam itu, kita iringi dengan salat sunnah, itu boleh disebut dengan salat sunnah hajat namanya. Boleh, siang malam terserah, boleh salat sunnah hajat.
Cuma menarik kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jadi level ibadah kita itu mengukur keikhlasan dengan 3 level. Level yang paling rendah adalah ketika ibadah itu diniatkan untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Subhanallah. Nah itu ikhlas juga kata Syekh Nawawi, tapi level paling rendah. Yang kedua kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita ibadah menginginkan surga dan dijauhkan dari neraka. Itu ikhlas, bagus ya. Tapi itu baru level kedua. Yang paling tinggi kata Syekh Nawawi itu ketika kita ibadah hanya mengharapkan wajah Allah. Sudah enggak urusan lagi dengan dunia saya. Sudah enggak urusan lagi masuk surga atau masuk neraka. Yang penting Allah ridha. Nah itu level paling tinggi kata Syekh Nawawi. Nah, tapi jangan kita celak saudara kita yang ingin mendapatkan hajat lalu dia ibadah, sholat sunnah. Itu bagus daripada datang ke dukun, betul nggak Bib? Betul. Iya. Nah, jadi jangan kita bilang, ini bid'ah nih, ini sesat nih, kenapa kamu sholat kira mau nyari rezeki buat sholat. Itu bagus lah, diawali dengan yang baik ya. dengan yang Saya baik, terlilit hutang gitu. Waduh, pas lagi banyak hutang sholat. Tapi jangan pas lagi hutangnya udah lunas nggak sholat, itu yang salah. Betul. Ista'inu bis-sabri was salat. Apa tuh? Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Masya Betul. Allah. Baik, wah luar biasa. Jadi intinya diperbolehkan, tapi tadi iman seseorang itu ada tingkatannya. Mungkin itu tingkatan yang paling rendah, tapi tetap diperbolehkan. Masya Allah. Baik jemaah, mengingat banyaknya kejadian-kejadian bencana di awal tahun ini, ada baiknya kita bersama guru-guru kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan mendoakan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia. Boleh dipimpin oleh Habib Abdullah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa syahadatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut وعفوا عند الحساب وعفوا عند الحساب وعفوا عند الحساب اللهم ادفع عنا وباء فيروس كورونا يا الله اللهم أصلح إخواننا يا الله إخواننا في جنوب كاليمانتان إخواننا في سلاويسي إخواننا في بلادنا إندونيسيا أجمعين يا الله اللهم ارزقهم صبرا يا الله اللهم انصرنا والمسلمين اللهم اغفر لنا والمسلمين وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Di pagi hari ini kita sudah mendapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada jemaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Saya ingin mengingatkan untuk selalu jaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu